I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Hai, perkenalkan, aku Nadia Yasmi dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 31. Perkenalkan, nama aku Zulfa Husnia Punada dari IPS 3 absen 36. Kita di sini akan membicarakan sebuah podcast yang berjudul Rengas Dengklok. Yeay, jangan lupa ditonton ya. Zulfa, Halo Nadia. gimana nih kabarmu? Beberapa minggu ini kita jarang ketemu ya. Baik nih. Iya nih, jarang ketemu soalnya kan libur sekolah buat ujian. Oh iya, BTW, kesibukanmu apa sih saat libur ujian sekolah? Aku sibuk ngaji, bermain sama temen-temenku di pondok. Wah, seru banget ya. Tahu? Ya seru nih. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu tahu nggak Tahu apa? tentang sejarah peristiwa Rengas Dengklok? Oh, tahu. Itu peristiwa tentang penculikan Soekarno dan para pemuda kan? Ya benar sekali, mari kita bahas dari itu. Ayo. Pukul 7:59 pagi, setelah Jepang menyerah, kota yang merupakan bagian dari sejarah proklamasi Indonesia, di kota inilah Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa pejuang lainnya berada tepat sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. 16 Agustus 1945. Peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi akibat perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua tentang waktu yang tepat untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia, yang akhirnya membuat golongan muda terpaksa mengusulkan IR Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar kedua proklamator itu aman dari intervensi dan pengaruh pihak luar untuk menunda kemerdekaan. 16 Rengas Dengklok dipilih karena dengan militer merupakan tempat yang jauh dari jalan raya Jakarta Cirebon. Selain itu, para militer juga mudah mengawasi apabila ada tentara Jepang yang hendak datang dari latar belakang. Yang pertama, perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua. Konflik perbedaan pendapat di antara golongan muda dan golongan tua berakhir dengan sikap saling menghargai. Tanpa ada perang fisik, tanpa perasaan golongan muda, mungkin Indonesia belum bisa memproklamasikan kemerdekaan secepat itu. Hal ini menjadi bukti tanpa peranan golongan muda, mungkin Indonesia belum bisa memproklamasikan kemerdekaan secepat itu. Pemuda Indonesia mampu merespon keadaan. Setiap para pemuda menganggap bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan oleh kekuatan bangsa sendiri, bukan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mendengar kabar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu dan membesar terjadi di Nagasaki dan Hiroshima. Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda dengan sikap menemui Muhammad Hatta. Kediamannya menyarankan agar IR Soekarno dan Muhammad Hatta dan golongan tua lainnya agar bukan proklamasi kemerdekaan Indonesia, namun masih belum setuju dan merasa bahwa Jepang masih berkuasa secara de facto. Pertemuan pemuda 15 Agustus 1945, setelah mendapatkan penolakan dari golongan tua, para pemuda mengadakan pertemuan ruangan belakang Laboratorium Biologi Pegangsaan Timur 17 sekitar pukul 8 malam. Malam pertemuan ini dihadiri oleh 12 tokoh pemuda, antara lain Khairul Saleh Darwis, Johanur Kusanandar Soebadio, Sugianto Margono, Ide Sunarto, Abu Bakar Ashidik, Supatman, dan Hermansyah. Pertemuan yang dipimpin oleh Khairul Saleh memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan salah rakyat Indonesia
sendiri dapat digantung-gantungkan pada orang atau kerajaan lain untuk menyatakan bahwa Indonesia sudah sanggup merdeka dan sudah tiba saat merdeka, baik menurut keadaan atau kodrat maupun historis, dan jalannya hanya satu, yaitu dengan proklamasi kemerdekaan. Oleh bangsa Indonesia sendiri, lepas dari bangsa asing, bangsa apapun juga hasil keputusan rapat golongan muda menyatakan bahwa segala ikatan hubungan dengan Jepang harus dihapuskan karena Indonesia harus merdeka dengan kekuatan sendiri, tidak butuh bantuan negara lain, dan diharapkan keputusan ini bisa dirunding kembali dengan Soekarno dan Hatta. Para pemuda menyadari bahwa Soekarno dan Hatta memiliki peranan penting untuk merestui proklamasi. Maka dari itu disegerakan sepulang dari pertemuan auditorium biologi, para pemuda yang diwakili oleh Wigana dan Darwis sekitar pukul 10 malam datang ke kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 untuk menyampaikan hasil keputusan perundingan yang baru diambil para pemuda. Namun Soekarno tetap teguh pada pendirinya, menolak karena Jepang masih berkuasa secara de facto dan Soekarno tidak ingin mengambil risiko jika Belanda kembali datang untuk menjajah. Detik-detik pembacaan proklamasi kemerdekaan. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada. Namun dengan alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno pada pagi harinya, 17 Agustus 1945. Kediaman Soekarno telah hadir Suwirjo Wilopo, Gave Pringgondo, Tabrani, dan Trimurti. Acara direncanakan mulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat, disusul dengan sambutan Suwirjo, Wakil Wali Kota Jakarta, dan Muwardi, pimpinan Barisan Pelopor, disusul dengan menaikkan bendera merah putih yang telah dijalin oleh Ibu Fatmawati. Pada awalnya Trimurti diminta untuk menaikkan benderanya, namun ia menolak dengan alasan pergerakan sebaiknya dilakukan oleh seorang pemuda yang membawa nampan bendera merah putih. Untuk mengibarkan bendera, setelah bendera berkibar, para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Dan sampai saat ini, bendera pusaka masih tersimpan di Museum Tugu Monumen Nasional dan diperingatilah bahwa 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta Anda untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa dalam sejarah kami yang paling penting. Selama beberapa dekade kita rakyat Indonesia telah berjuang untuk kebebasan negara kita. Bahkan selama ratusan tahun ada gelombang dalam tindakan kita untuk memenangkan kemerdekaan yang naik dan ada yang jatuh. Namun semangat kami masih ditetapkan dalam arah cita-cita. Kami juga selama zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak pernah berhenti pada zaman Jepang itu. Hanya muncul bahwa kita membungkuk pada mereka, tetapi pada dasarnya kita masih terus membangun kekuatan kita sendiri. Kita masih percaya pada kekuatan kita sendiri. Kini telah hadir saat kita benar-benar mengambil nasib tindakan kita dan nasib negara kita ke tangan kita sendiri. Hanya suatu bangsa yang cukup berani untuk mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dalam kekuatan. Oleh karena semalam kami telah musyawarah dengan tokoh-tokoh Indonesia dari seluruh Indonesia bahwa pengumpulan deliberatif dengan suara bulat berpendapat bahwa sekarang telah datang waktu untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Saudara-saudara, bersama ini kami menyatakan solidaritas penentuan itu. Dengarkan proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Direngas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Sepulang dari pertemuan di Cikni Sodanko Singgih dan kelompok pemuda yang ditugaskan untuk mengamankan Soekarno mendatangi kediaman Soekarno sekitar pukul 3 pagi. Sodanko Singgih meminta Soekarno untuk ikut kelompok pemuda malam itu juga. Soekarno tidak menolak, namun meminta para pemuda agar istrinya Ibu Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih berusia 8 bulan serta Muhammad Hatta untuk ikut serta. Pukul 4, tanggal 16 Agustus, setelah santap sahur, mereka segera melakukan perjalanan menuju Rengas Dengklok dengan pengawalan dari tentara peta. Para pemuda memilih Rengas Dengklok sebagai tempat membawa Soekarno dan Muhammad Hatta dengan mempertimbangkan keamanan daerah tersebut karena adidaya dan peta di Rengas Dengklok yang mempunyai hubungan baik dengan Jakarta. Jakarta dari Rengas Dengklok berkisar 15 km dari Gedung Gede Karawang. Sesampainya rombongan muda dan Soekarno ditempatkan di rumah seorang keturunan Tionghoa bernama Dijauhi Siang yang beralamat di Desa Rengas Dengklok Utara, RT 1 RW 9 nomor 41 Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jawa adalah seorang petani kecil yang merelakan rumahnya untuk ditempati para tokoh. Dua keputusan waktu yang tepat untuk proklamasi. Para pemuda yang berharap Soekarno dan Hatta bersedia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945 masih tidak disetujui Soekarno. Para pemuda tidak memaksa kehendaknya karena Soekarno dan Hatta memiliki wibawa pemimpin yang segan untuk melakukan penekanan. Para pemuda melakukan pendekatan agar bisa berdiskusi secara lebih bebas dan sedikit memberikan tekanan tanpa ada maksud untuk menyakiti kedua tokoh tersebut. Melalui pembicaraan serius antara Soedanko Singgih dengan Soekarno yang berusaha meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu dan para pejuang Indonesia telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya, akhirnya Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta dengan senang hati akan keputusan tersebut pada siang itu. Soedanko Singgih kembali ke Jakarta untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan yang sudah mendapat persetujuan oleh Suparman. 3. Pembacaan proklamasi kemerdekaan. Pada awalnya, pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada, namun dengan alasan keamanan dipindahkan ke kediaman Soekarno pada pagi harinya 17 Agustus 1945. Kediaman Soekarno telah hadir Suharjo Wiyopo, Gafar Pringgono, Tabarani, dan Trimurti. Acara dilaksanakan dengan pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat dengan sambutan oleh Suharjo, Wakil Wali Kota Jakarta, dan pimpinan barisan pelopor dengan menaikkan bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Hai, aku di sini mau ngasih pertanyaan nih sama kamu. Pertanyaan apa tuh? Ada deh, kamu tinggal jawab aja ya. Kan tadi udah dijelaskan kan? Oh, iya. Ya, nomor 1. Golongan muda mengusulkan I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan apa ya? Apa ya? Mungkin dengan tujuan agar kedua proklamator itu aman dari intervensi dan pengaruh pihak luar untuk menunda kemerdekaan. Ya, benar sekali. 100 untukmu. Aku juga mau nanya dong. Boleh, apa tuh? Apa ya? Siapa yang ikut serta hadir pada pukul 4 pagi tanggal 16 Agustus? Bentar. Siapa ya kira-kira? Menurut aku sih, setahu aku dari pemahaman materi tadi itu Ibu Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih berusia 8 bulan serta Muhammad Hatta.
Wow, bagus sekali. Wow.